Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan kita tahu bahwa setiap keluarga mau berbahagia sebagai suami istri, tetapi juga bersama putra-putrinya. Namun untuk mencapai kebahagiaan itu tidak begitu gampang. Oleh karena apa? Ada macam-macam tantangan yang bisa terjadi, yang datang dari diri sendiri, tetapi juga dari luar yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu. Saya sudah katakan bahwa ada macam-macam tantangan terjadi. Faktor individualisme itu mencari kepentingan pribadi. Yang kedua, hedonisme, mencari kesenangan pribadi. Suami istri tidak boleh hidup bersama-sama untuk kesenangan dirinya, tetapi untuk kepentingan bersama. Konsumerisme, mereka tidak mau kerja keras. Mereka hanya mau minta-minta saja. Bantu orang lain untuk mereka. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Kalau sudah menikah itu mesti kerja keras untuk keluargamu. Yang berikut ialah materialisme. Artinya suami kawin dengan perempuan itu kalau perempuan itu kaya. Ataukah juga perempuan itu kawin dengan laki-laki ini sebagai suaminya kalau dia juga kaya. Bahaya besar pikiran semacam begini. Utilitarisme, saya menikah dengan laki-laki ini kalau dia betul-betul berguna untuk saya. Ataukah menikah dengan perempuan itu kalau dia juga berguna untuk saya. Janganlah mencari faktor kegunaan. Semuanya saya sudah bahas satu persatu. Dan sekarang kita masuk pada tantangan yang keenam, ialah orang bekerja semata-mata untuk mencari karier. Bekerja demi karier, itu bahaya saudara sekalian. Suami kerja semata-mata demi kariernya. Ataukah juga istri kerja semata-mata demi kariernya. Bahaya, mengancam kehidupan sebagai satu keluarga. Kalau masing-masing punya orientasi semata-mata untuk kariernya. Kalau masing-masing punya usaha semata-mata demi kariernya, apa artinya hidup berkeluarga? Memang saudara, benar bahwa Tuhan menciptakan manusia ini untuk bekerja. Tuhan tidak mau ada orang yang menganggur dan tidak mau kerja. Tidak boleh. Tidak boleh. Bacalah kitab Kejadian. Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Dan tidak boleh hanya mau senang-senang sendiri saja. Tidak punya usaha apa-apa. Tidak boleh ada dalam kacamata Tuhan Allah. Manusia harus kerja. Kenapa demikian? Karena kalau setiap orang bekerja itu berarti bahwa dia mengembangkan potensi, anugerah, talenta yang Tuhan kasih kepadanya sebagai hadiah besar dari Tuhan Allah untuk pribadi bersangkutan. Saudara sekalian, masing-masing pribadi itu punya talenta yang beragam-ragam, yang tidak sama seorang sama yang lain. Memang Tuhan sengaja demikian supaya kita saling membutuhkan kerjasama demi kepentingan bersama. Tetapi juga Tuhan mau kita kerja supaya apa? Agar supaya kita terlibat dalam karya ciptaan Tuhan Allah. Sampai sekarang ini Tuhan masih menciptakan dunia, tetapi lewat manusia, lewat pikirannya, tetapi juga lewat tangannya, bahkan juga lewat tenaganya. Tuhan pakai manusia untuk terlibat dalam karya ciptaan manusia itu. Ada macam-macam bentuk pekerjaan yang bisa manusia perbuat. Saya kasih contoh. Seorang dosen, dia bekerja dengan cara banyak membaca untuk menambah pengetahuannya. Kemudian dia mesti susun silabus. Dan kemudian berdasarkan silabus itu dia mengajar dalam kelas bagi para mahasiswa yang butuh pengetahuan melalui gurunya, melalui dosennya. Para mahasiswa bekerja dengan cara banyak membaca juga, entah tulisan dari dosennya, ataukah juga buku-buku lain yang bisa dia baca, yang ditulis oleh para ahli lain. Dia mesti tahu banyak hal, dan dia menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Di kemudian hari kalau dia sudah tamat, dia bisa kerja sebagai pegawai di salah satu kantor. Ataukah juga dia bisa lanjutkan studinya untuk tingkat yang lebih tinggi lagi, tergantung pada program kerja dia. Seorang dokter bisa saja memelihara kesehatan para pasiennya. Begitu juga dengan para perawat. Dengan tugas yang diberikan kepada dia, dia buat sebaik mungkin. Membantu dokter atau punya pikiran pribadi yang perlu demi kesehatan pasien yang datang kepada dia.
Seorang guru di sekolah dasar juga hal yang sama, membaca dan membaca, kemudian menyiapkan pelajaran sebaik mungkin, lalu mengajar dalam kelas untuk siswa yang menjadi tanggung jawab dia. Anak-anak sekolah juga, para siswa juga belajar sungguh-sungguh supaya dengan nilai yang baik dia bisa naik kelas. Dia bisa studi terus sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seorang bapak keluarga, tugasnya adalah mencari uang, bekerja dan bekerja untuk mencari uang. Untuk siapa? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk keluarganya yang menjadi tanggung jawab dia. Seorang ibu rumah tangga juga punya tugas yang sama, menyiapkan hal yang penting demi kepentingan keluarganya. Rumah bersih, halaman bersih, masakan juga bagus, lauk pauk tersedia pada jam makan. Macam-macam cara yang jadi tugas tanggung jawab kita sebagai manusia pribadi, tapi juga sebagai manusia yang berkeluarga. Kita pelihara baik-baik keluarga kita untuk bisa mencapai kebahagiaan yang diprogramkan bersama-sama sebagai suami istri. Karir begitu bagus, kerja begitu bagus, tapi apa sebabnya kita mengkritisi pekerjaan itu? Saudara sekalian, ingatlah baik-baik, manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kerjanya, tapi kerja penting untuk manusia. Saya ulangi, manusia tidak boleh dikorbankan demi kerjanya, tapi kerjanya penting dan perlu demi kepentingan manusia. Kalau orang punya mental bekerja demi karier, ini berbahaya. Oleh karena apa? Untuk apa kita bekerja? Saudara sekalian, orang yang semata-mata bekerja demi karier, bahayanya ialah dia korbankan pikiran, dia korbankan tangan dan kakinya, dia korbankan tenaganya semata-mata demi karier itu. Dan kalau dia sakit karena karier, wah, nggak boleh dong. Sakit karena karier, nggak bisa begitu, saudara sekalian. Menghalangi karya-karya ciptaan Tuhan untuk keluarga itu. Kalau bapak keluarga, ibu keluarga punya mental yang sama, bekerja semata-mata untuk karier-kariernya. Kalau bekerja semata-mata untuk karier, berarti bahwa kita korbankan banyak hal. Kita korbankan banyak hal untuk karya. Contoh lain, uang yang sebetulnya dipakai untuk kepentingan keluarga, belanja untuk makan minum, uang sekolah putra-putrimu, semua terpakai hanya semata-mata untuk karya-karya itu, yang tidak tahu tujuan kemana karya-karya itu. Uang mesti dipakai untuk kepentingan keluarga, ternyata dikorbankan untuk karirnya. Dan dengan demikian miskinlah keluarga itu. Terombang-ambinglah putra-putrimu yang tidak tahu masih mau sekolah atau tidak, karena tidak ada uang sekolah. Kesehatan, orang sakit tidak tahu mesti ambil uang dari mana karena sudah habis untuk karya-karyamu. Rumah yang menjadi tempat tinggal untuk bisa berdialog, bersenang-senang, berkumpul bersama-sama dengan istrimu, suamimu, putra-putrimu. Ternyata rumah itu hanya sebagai hotel untuk bapak ini, karena siang malam tinggal di luar rumahnya. Saudara sekalian, akibatnya Anda jauh dari kebersamaan dengan suamimu, istrimu, ataukah juga putra-putrimu. Anak tanya di mana bapak? Mamanya diam saja karena takut jangan sampai mendapat ancaman dari suaminya. Bapak itu yang bekerja untuk karir-karirnya, yang tidak tahu kapan selesai karya-karya itu. Rumah sebagai tempat dialog, diskusi bersama-sama untuk kepentingan bersama, ternyata tak ada gunanya karena bapak jauh dari kami. Saudara sekalian, yang mestinya ialah bekerja untuk kepentingan keluargamu, untuk perkembangan pribadimu, sehingga hasil karyamu itu juga menjadi saran juga baik untuk orang lain yang bisa menikmati hasil-hasil karyamu itu. Saya kasih contoh, seorang dosen karena bekerja untuk kepentingan mahasiswanya, dia akan banyak menulis buku-buku. Pelajarannya dia pelajari lagi, kemudian dia tulis buku-buku. Dan buku-buku itu bukan dinikmati semata-mata untuk para mahasiswa, tetapi dia bisa buat di pasaran bebas. Dan banyak orang juga bisa membaca tulisan yang berharga dan bernilai itu.
Apa yang kau hasilkan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadimu atau juga untuk keluargamu, tetapi juga untuk masyarakat luas yang haus akan karya-karyamu. Bekerja untuk kepentingan manusia dan bukan semata-mata untuk karya-karya kita yang tidak tahu arah kemana itu. Saudara sekalian, tidak heran kalau memang terjadi cekcok antar suami istri. Karena saudara sekalian, istrimu juga mau butuhkan kehadiranmu. Istrimu juga membutuhkan pikiranmu, kehadiranmu. Dia juga butuhkan pendampinganmu. Dia juga mau mendidik bersama-sama putra-putrimu. Alangkah indahnya kalau bapak mama ada bersama-sama untuk anak-anak yang Tuhan kasih kepada bapak dan mama. Oleh karena itu kepada para suami yang bekerja selama ini, hendaklah hati-hati, jangan sampai terorientasi semata-mata untuk karya-karyamu. Tapi jangan lupa, Anda punya istri, Anda punya anak-anak, maka semua keberadaanmu, pikiranmu, hatimu, uangmu, karyamu untuk kebagian keluarga, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas yang butuh kehadiranmu, yang butuh pandangan-pandanganmu. Ibu keluarga juga demikian. Bila Anda sebagai orang yang kerja, juga sebagai dosen, jangan lupa pikiranmu, kehadiranmu juga berguna untuk keluargamu, bukan semata-mata demi karya-karyamu. Oleh karena itu tingkatlah kualitas pribadimu, dan supaya juga hasil karyamu juga berguna untuk orang lain yang mendambakan pikiranmu, mendambakan kehadiranmu. Saudara sekalian, marilah kita berusaha lagi untuk bekerja sebaik mungkin, tapi kita ingat, kita bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan keluarga dan juga masyarakat yang butuh pikiran kita, butuh kehadiran kita, butuh pemikiran kita. Semoga dengan pikiran singkat ini bisa membantu kita semua untuk berkarya karena tujuan yang kita mau capai adalah demi kebahagiaan keluargaku. Karena aku mau keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, tapi juga masyarakat luas mengalami apa yang saya buat ini untuk kepentingan kami sekalian. Aku mau terlibat dalam karya-karya ciptaan Tuhan Allah, karena aku ini adalah ciptaan Tuhan. Sampai jumpa